Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Agung Nugroho dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektronika. Di sini saya ingin mensimulasikan rangkaian percobaan transistor BJT atau yang biasa disebut juga bipolar junction transistor. Oke, untuk mensimulasikan rangkaian tersebut, pertama-tama kita harus membuka aplikasi Proteus 8 Pro. Setelah kita buka aplikasi Proteus 8 Pro atau profesional, kita lalu klik new project. Kita tunggu beberapa saat hingga akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini merupakan dari nama project tersebut dan ini merupakan tempat dari file tersebut akan disimpan. Lalu kita next. Next kembali. Next lagi. Next, lalu finish. Nah, seperti itu nanti kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Rangkaian yang akan kita buat merupakan rangkaian skematik seperti ini. Kita berarti dalam rangkaian ini kita membutuhkan baterai, resistor, dan transistor. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Proteus. Yang pertama, kita harus mengambil komponen-komponen dari rangkaian tersebut yang diperlukan untuk membuat rangkaian dari percobaan transistor BJT. Pertama kita klik lambang P di sini yang berarti pick from library, kemudian klik, kemudian kita cari komponen apa yang kita butuhkan. Tadi yang kita dari skematik rangkaian tersebut kita membutuhkan dua buah baterai. Baterai ya. Ini baterai, kita bisa menggunakan baterai yang multi cell. Kemudian klik OK. Kemudian kita cari lagi itu transistor. Transistor di sini saya akan menggunakan transistor PD139. BD319 BD. Ini. Kemudian kembali. Kemudian kita yang terakhir kita cari resistor. Kita yang pakai generic resistor ya. Kemudian oke. Setelah komponen-komponen kita ambil dari library atau dari pick from library, lalu kemudian kita susun dari komponen-komponen tersebut sehingga menjadi seperti rangkaian pada skematik seperti ini. Kita kembali lagi pada Proteus. Yang pertama kita butuhkan adalah baterai. Sini ya. Dua buah baterai berarti nanti untuk PBB dan PCC. Kemudian dua buah transistor. Dan dua buah resistor. Ini untuk RB atau resistor basis, di sini untuk RC resistor kolektor. Kemudian kita tambahkan dari untuk ampere meter. Kita pakai DC ampere meter ya. Kita taruh dua buah untuk menghitung kuat arus pada basis dan kuat arus pada kolektor.
Kemudian kita juga membutuhkan untuk mengukur VBE dan VEC. Kita akan menggunakan DC voltmeter. Kemudian kita rangkai menjadi seperti rangkaian skematik yang tadi telah kita lihat tadi. Untuk mempermudah dan memperjelas, kita zoom ya. Kita mirror untuk yang ini. Dan positif ini dapat dari VCC. Kemudian negatif ini kita sambungkan dengan negatif VBB disambungkan dengan negatif VCC. Dan kaki emitor transistor dapat ground atau negatif. Kemudian ini untuk mengukur VBE. Dan ini untuk mengukur VEC atau VCE. Ya. Nah, sudah. Untuk besar dari ini kita ganti nama ya, simbolnya menjadi RB atau resistor basis. Dan ini menjadi RC, resistor kolektor. Dan ini juga kita ganti menjadi PBB. Dan ini kita ganti menjadi VCC. Ya, setelah jadi rangkaian seperti ini, rangkaian ini sudah menjadi seperti skematik yang sebelumnya kita lihat ya. Pertama kita ubah dulu angka RB-nya, kita gunakan 330 saja. 30. Kemudian dari VCC kita menggunakan 5 volt saja. Nah, di sini saya akan mensimulasikan dengan 5 angka VBB yang berbeda, yaitu dari angka 0,6 sampai dengan 3 volt. Akan dinaikkan secara bertahap. Nah, karena pertama kita ubah dulu VBB-nya, pertama 0,6, 0,6. Kemudian karena kini 0,6 agar terbaca arus yang mengalir pada basis dan kolektor ya, kita ubah dulu proporsinya menjadi miliampere. Kemudian kita jalankan simulasi pada rangkaian tersebut dengan menombolkan tombol play atau run the simulation yang berada pada pojok kiri bawah. Oke, angkanya sudah muncul dan ketika VBB-nya 0,6, angka IB-nya merupakan 0,21, IC-nya merupakan 0,5, dan VCE-nya 0,04, dan VBE-nya 0,53. Kemudian kita masukkan atau kita simpan dulu ya data-data tersebut. Oke, sama IB. IB-nya merupakan 0,21. 0,21 ampere. IC-nya merupakan 0,5 miliampere. VBE-nya 0,53.
VCE-nya 0,04. Kemudian kita ubah menjadi PBB-nya menjadi 0,8. Jalan kembali, muncul kembali, dan IB-nya merupakan 0,75 dan IC-nya 0,5. Maaf, harusnya satuannya miliampere ya. VB-nya 0,55 volt, VCE-nya 0,02 volt. Kita ubah menjadi VB-nya 1, VBB-nya 1. Kita jalanin kembali. Ya, IB-nya menjadi 1,32. IC-nya ternyata tetap 0,5. VBE-nya merupakan 0,56 volt, 0,02. Oke, sekarang kita ubah VBB-nya menjadi 2 volt. Kita jalanin kembali dan kita lihat hasilnya. IB-nya sekarang 4,27. IC-nya tetap 0,5. VBE-nya 0,59. VCE-nya 0,02. Sekarang kita ubah menjadi VBB-nya menjadi 3 volt. Kemudian kita ubah menjadi 3 volt. Kemudian jalankan kembali. Sehingga IC menjadi 7,26. IC merupakan masih sama ya, 0,5. kita baca aja. VBE-nya 0,61. Dan VIC-nya 0,01. Oke. Setelah kita melakukan simulasi dengan menggunakan 5 buah input VBB yang berbeda, kita mendapatkan data berikut. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa pada rangkaian resistor BJT ini, ketika input VBB semakin besar, maka arus yang mengalir ke basis akan semakin besar. Namun, ketika arus yang mengalir pada kolektor atau IC cenderung sama, yaitu bisa kita lihat besarnya yaitu 0,5 ya. Hampir sama, kontrak sama semua 0,5. Sedangkan ketika input VBB semakin besar, tegangan pada kolektor atau biasa disebut dengan VCE akan semakin kecil. Bisa kita lihat dari angkanya merupakan yang dari angka 0,06 berumput 0,04 yang dihasilkan VCE-nya, sehingga pada angka 3 volt akan menghasilkan VCE sebesar 0,01. Tentu akan semakin mengecil ketika input VBB yang diberikan semakin besar. Sedangkan ketika input VBB-nya semakin besar, tegangan pada basis atau VBE, basis emitor,
akan semakin besar. Ya, kita lihat dari 0,6 menghasilkan 5,3, dan ketika inputnya dinaikkan menjadi hingga 3 volt, naik hingga 0,61 volt. Sekian presentasi atau yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.